Masih POV Leo. Aku hanya ingin membawanya ke spa. Selama menikah rasanya belum pernah dia pergi ke tempat begituan setahuku. Entahlah, kalau tanpa sepengetahuanku. Vira memang tak pernah banyak menuntut padaku, apapun yang aku beri dia terima. Besarnya gajiku pun dia tak tahu. Begitupun Salma. Beberapa kali Salma membujukku untuk tahu seberapa besar gaji bulananku. Namun, tak pernah aku kasih tahu. Vira aja gak tahu, masa dia tahu sih? Kan gak fair. Bukannya pelit, jujur aku antisipasi agar istri gak boros. Tapi, kalau mereka minta apapun pasti aku kasih kok. Sayangnya, Vira gak pernah minta apapun padaku. Aku kasih 1 set perhiasan berlian waktu itu, dia udah seneng banget. Mobilku hentikan tepat di sebuah salon kecantikan termahal yang lagi hit saat ini. Vira sepertinya terkejut. Untuk apa kemari mas? Sudah mas bilang kan, kalau kamu butuh relaksasi. Ayo lakukan spa menyeluruh dan juga lakukan semua perawatan kecantikan. Kugenggam tangannya menuju ke dalam salon. Apa aku udah jelek ya mas? Aku kan jadi gemas dengan pertanyaannya itu, apalagi dia sambil menyentuh-nyentuh wajahnya dengan 1 tangan yang tidak kugenggam. Aku berhenti sejenak. Enggak sayang, kamu itu masih cantik. Kan sudah mas bilang, biar kamu rileks. Tapi kamu nanti bilang ya, lagi hamil. Biar gak dipijat berlebihan. Vira mengangguk saja. Entah kenapa dulu waktu selingkuh sama Salma, rasanya Vira gak semenggemaskan ini. Tapi, sekarang setelah aku menikahinya, justru rasa ketertarikanku lebih besar pada Vira sebenarnya. Hanya saja bedanya, Salma selalu berusaha menahanku jangan pergi. Membuatku merasa sangat diinginkan. Sedangkan Vira, membiarkanku pergi kapanpun aku mau menemuinya. Membuatku merasa agak diabaikan. Salon. Selamat datang di salon kami, apa yang bisa kami bantu tuan dan nyonya? Sapa salah satu pelayan salon dengan ramah. Ini, saya mau spa untuk istri saya. Saya lihat di poster yang ada di depan ada spa untuk Bumil. Oh, iya memang bisa. Tapi, tergantung usia ibu hamilnya juga tuan. Usia kandungannya baru 8 minggu apa boleh? Tanyaku agak sungkan, takut gak boleh sih di usia hamil mudanya. Ini juga, kenapa aku terus yang ngomong? Kan seharusnya Vira, dia kan perempuan. Biasanya perempuan paling pinter urusan beginian. Maaf sebelumnya tuan, di salon kami dan kemungkinan besar di salon lainnya juga sama. Biasanya, usia trimester pertama belum dibolehkan melakukan spa. Dan itu pun, kalau ada salon yang membolehkan, biasanya usia 12 minggu atau di trimester akhir baru boleh. Pelayan itu selalu saja tersenyum ramah, itu memang sudah tugasnya kali. Jadi gimana dong sayang? Aku meminta pendapat pada istriku yang sedari tadi hanya diam menyimak saja. Gini aja mbak. Saya mau facial sama krim bat aja. Akhirnya istriku memberikan suaranya. Mana tahu kan aku perawatan kecantikan perempuan itu apa aja. Tadinya, aku udah deg-degan. Malu kan, kalau sampai pulang lagi gak ngapa-ngapain. Cuma nanya-nanya doang. Nanti dikirain aku kere lagi. Si pelayan salon pun segera mengarahkan istriku ke tempat melakukan perawatan sesuai permintaan Vira tadi. Aku menunggunya, sambil mengecek email masuk di tab pintar yang selalu kubawa, khusus untuk urusan kantor. Aku masih bisa mengerjakan tugas kantorku lewat tabku itu, supaya lebih simpel ketimbang nenteng tas laptop kemana-mana. Ada email masuk yang mengharuskanku datang ke acara kantor bersama istriku, kebetulan malam ini acaranya. Hampir saja, aku gak tahu kalau aku lebih telat lagi membuka tabku. Hari ini terlalu banyak yang terjadi membuatku terlambat mengecek email masuk. Sambil nunggu Vira selesai, aku fokus pada pekerjaanku. POV Vira, aku ikuti saja Mas Leo membawaku, meski penasaran aku pilih diam saja. Ternyata ke salon. Ngajakin spa lagi, senang rasanya hatiku. Kenapa baru sekarang mas? Dulu kemana? Gak pernah tuh ngajakin aku sama arah ke salon. Mana salon elit lagi, dasar.
Seperti dugaanku, karena lagi hamil muda pastinya gak boleh kan? Aku bisa membaca raut wajah yang tidak enakan dari Mas Leo. Malu mungkin, kalau cuma nanya-nanya doang. Kalau aku sih udah biasa, nanya-nanya dulu srek lanjut kurang srek kabur. Hehe. Akhirnya kuputuskan untuk melakukan facial sama kreambat aja. Aku yakin, uangnya banyak. Gajinya sebagai manajer aja kan udah banyak, meski dulu dia pelit banget sama aku. Tapi, akhir-akhir ini, tepatnya setelah ketahuan selingkuh, dia lebih royal padaku. Apa aku harus mulai banyak meminta ya? Apa itu gak berlebihan? Takutnya dia marah, kalau aku banyak nuntut. Tapi, aku akan coba dulu deh nanti. Aku merasa nyaman melakukan perawatan wajah yang jarang kulakukan ini, palingan sesekali. Itu pun saran Arman, supaya Mas Leo tambah lengket katanya. Ah, dasar Jones sahabatku itu emang. Tapi, untuk semua sarannya ku ucapkan beribu terima kasih. Dia pendukung pertamaku di saat aku dikhianati suamiku, jangan salah Arman sama sekali tak memanfaatkan keadaan. Dia tulus membantuku, dia bilang sudah anggap aku adiknya sendiri. Meski, usia kami tidak terlalu jauh sebenarnya. Hanya sejauh adik tingkat waktu di sekolah saja. Akhirnya selesai juga nyalon. Kupikir suamiku akan sangat bosan menunggui. Ternyata dia sedang asik melakukan pekerjaan di tabnya. Aku tahu betul, karena tab pintar itu khusus untuk pekerjaannya selain laptopnya. Mas, sapaku. Ku sentuh bahunya perlahan. Sudah selesai. Sedikit terkejut sepertinya, mungkin karena disentuh dan disapa saat sedang fokus bekerja. Iya mas, aku tersenyum, berusaha dimanis-maniskan gitu agar suami senang. Oke sebentar, katanya. Aku memilih duduk di sampingnya. Dia terlihat membereskan tabnya dan memasukkan ke dalam tas waist bag kecil simple yang dipakainya. Kamu terlihat lebih fresh, sering-sering ya ke salon. Mas Leo menyentuh pipiku dengan senyuman di bibirnya. Matanya pun berbinar, sepertinya dia senang sudah membawaku ke salon. Iya, asalkan mas mau mengantarkanku ke sini. Lain kali kita ajak Ara juga ya mas. Aku sedikit malu berkata, tentu sayang, untuk kamu apa sih yang tidak? Cuk, tak kusangka, Mas Leo yang sudah mengkhianatiku ini, sekarang kembali bersikap lembut dan hangat padaku. Rasa bahagia memenuhi hatiku. Semoga ini untuk selamanya, itulah doaku. Nanti malam ada acara di kantor. Kamu harus temenin mas ya. Mas Leo menatapku penuh harap. Iya mas. Aku mengangguk kecil. Mana boleh aku nolak, apalagi saat ini ada wanita lain di hatinya. Aku harus pintar mendapatkan hati suamiku ini. Ayo kita pulang, kan udah selesai. Ujar Mas Leo. Kami berdiri, dan pulang setelah Mas Leo menyelesaikan pembayarannya, menggunakan kartu ATM miliknya. Aku jadi ingin tahu berapa isi tabungannya. Kulihat tadi saat dia membuka dompet ada beberapa kartu ATM dan juga kartu kredit. Aku memang bodoh selama ini tak pernah mempertanyakan besar gajinya dan ada berapa tabungannya. Uangnya kini pasti cukup banyak, karena posisinya di kantor sangat bagus. Terus, dia juga bisa membelikan rumah mewah untuk Salma. Ah, apa aku minta renovasi rumah aja sama suamiku ya? Tapi, rasanya malu. Mas, boleh aku minta sesuatu? Akhirnya, ku beranikan diri untuk bertanya. Saat ini kami sudah ada di dalam mobil. Apa Fir? Dia menoleh sekilas, lalu fokus nyetir. Boleh aku minta sesuatu? Malu rasanya. Tiba-tiba Mas Leo menghentikan mobilnya di tepian jalan, lalu tersenyum padaku. Kamu kan istri mas, kenapa harus tanya dulu untuk minta sesuatu? Rumah kita sudah tua mas, bagaimana kalau kita renovasi? Tanyaku. Gak perlu sayang. Aku langsung terdiam. Mas Leo kembali melajukan mobilnya. Hatiku rasanya dongkol sekali. Sama Salma saja dia membelikan rumah mewah, sedangkan untuk merenovasi rumah sederhana yang aku tinggali dia gak mau. Sungguh tidak adil. Kesel bin sebel rasanya. Apalagi kulihat sekilas Mas Leo melirikku dengan senyumannya. Senang apa?
Sudah buat hatiku ini kecewa dan sedih karena ketidakadilannya. Tunggu, ini jalan kemana ya? Terlalu kesal pada suamiku, membuatku tak menyadari sudah sampai kemana. Seingatku dulu saat masih pacaran dan saat Ara baru berusia 1 tahun, kami pernah ke daerah sini. Iya, aku ingat sekarang. Ini adalah komplek perumahan elit, di mana dulu aku dan Mas Leo pernah memimpikannya punya rumah di sini. Rumah mewah dengan kolam renangnya. Lingkungannya asri dan nyaman, itu yang kusuka saat itu. Tapi, mau apa dia membawaku kemari? Tuh kan, aku jadi bertanya-tanya. Tapi, karena masih sebel aku diam aja. Hingga, mobil memasuki area perkomplekan. Satpam komplek segera membuka gerbangnya. Bahkan, menyapa Mas Leo dengan sopan. Seperti sudah kenal saja. Mungkin temannya. Tapi manggil Pak segala. Selamat sore Pak Leo, kemana aja, sudah lama gak nengok rumahnya. Sapa Pak Satpam itu. Aku jadi bingung, apa coba maksudnya nengok rumah. Selamat sore juga Pak Denny, hehe. Ini lagi banyak kerjaan akhir-akhir ini jadi baru sempet nengok sekarang. Jawab Mas Leo dengan ramahnya. Jadi rencananya kapan mau ditinggali Pak? Sayang dong tuh rumahnya. Aku makin bingung saja dengan obrolan suamiku dengan satpam komplek itu. Secepatnya, sepertinya dalam minggu ini. Iya kan sayang? Mas Leo menoleh ke arahku. Aku yang tak tahu apapun hanya mengiyakan saja dengan anggukan kecil sambil tersenyum. Ini istrinya, maaf tadi gak ngeh. Hehe, kirain sendirian Pak Leonya. Aku mencebikkan bibirku, masa gak ngeh orang segede gini. Dasar Pak Satpam. Gak apa-apa Pak Satpam, saya kan kecil dan imut kayak marmut. Candaku sambil tergelak kecil. Satpam yang bernama Pak Denny itu ikut tertawa, juga Mas Leo. Ya sudah, saya ke rumah dulu ya Pak, ujar Mas Leo sopan. Iya silahkan. Mas Leo pun kembali melajukan mobilnya. Hingga berhenti di sebuah rumah mewah, yang kurasa lebih mewah dari rumah Salma. Ngapain kita berhenti di sini Mas? Ini rumah temanmu, tanyaku heran. Mas Leo hanya tersenyum, lalu menggenggam tanganku dan mengecup keningku. Tanpa memberikan jawaban apapun, menyebalkan bukan? Seorang satpam rumah mewah itu segera membuka pintu gerbangnya. Mas Leo segera memasuki halaman rumah mewah itu dan memasukkan mobilnya ke garasi. Seperti rumahnya sendiri saja. Atau, jangan-jangan ini memang rumah Mas Leo? Mana mungkin. Kutaksir harga rumah ini mencapai kisaran 3 M.